Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang di lantai 2 maupun yang di lantai 1, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita beribadah di hadapan Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum itu, kita menyanyikan lagu pujian, Ku Memandang Wajah-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa banyak pengorbanan yang Ia berikan di dalam hidup. Hingga pagi hari ini kita masih ada karena kebaikan dan pertolongan Tuhan yang berikan di dalam kehidupan kita. Ku memandang wajah-Mu, betapa besar kasih-Mu di hidupku. Hatiku bersyukur, bermazmur atas kebaikan-Mu. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Yesus, tak pernah lelah Kau menjaga hidupku. Ku berserah penuh dalam kuat tangan-Mu, tak pernah gagal kasih-Mu menopangku. Roh-Mu Tuhan yang selalu kuatkanku. Kita menyanyikan pujian ini dari awal. Benar Tuhan, hanya Roh-Mu yang selalu menguatkan kami. Hanya kasih-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku memandang wajah-Mu, betapa besar kasih-Mu di hidupku. Hatiku bersyukur, sungguh nyata kasih-Mu di dalamku. Jiwaku bermazmur atas kebaikan-Mu. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Yesus, tak pernah lelah Kau menjaga hidupku. Ku berserah penuh dalam kuat tangan-Mu, tak pernah gagal kasih-Mu menopangku. Roh-Mu Tuhan yang selalu kuatkanku. Benar Tuhan, hanya Roh-Mu yang selalu menguatkan kami. Takkan berhenti ku memuji-Mu, takkan berhenti ku menyembah-Mu, sampai akhir seluruh nafasku. Selamanya Kau Tuhan di hidupku. Ku angkat tanganku
Tuhanku. Oh, haleluya. Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan, sebab Dia hanya yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji, kami anggukan, sebab Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Haleluya. Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, tak pernah lelah Kau menjaga hidupku. Ku berserah penuh dalam kuat tangan-Mu, tak pernah gagal kasih-Mu menopangku. Roh-Mu Tuhan yang selalu kuatkanku. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Lah Kau menjaga hidupku, berserah penuh dalam kuat tangan-Mu, tak pernah gagal kasih-Mu menopangku. Roh-Mu Tuhan yang selalu kuatkanku. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Yesus, tak pernah lelah Kau menjaga hidupku. Berserah penuh dalam kuat tangan-Mu, tak pernah gagal kasih-Mu menopangku. Roh-Mu Tuhan yang selalu kuatkanku. Takkan berhenti ku memuji-Mu, takkan berhenti ku menyembah-Mu, sampai akhir seluruh nafasku. Selamanya Kau Tuhan di hidupku. Takkan berhenti ku memuji-Mu, takkan berhenti ku menyembah-Mu, sampai akhir seluruh nafasku. Selamanya Kau Tuhan di hidupku. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhan di hidup. Sekali lagi, selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhan di hidupku. Bapak Ibu, kita tahu Tuhan yang menguatkan hidup kita. Dia adalah sumber segalanya di dalam kehidupan kita ini. Dia adalah kekuatan kita. Itu sebabnya kita menyembah Dia, kita memuji Dia, sebab hanya Dialah yang layak kita sembah, sebab hanya Dialah yang layak kita tinggikan. Oleh karena kasih-Nya dan pertolongan-Nya di dalam kehidupan kita yang selalu menguatkan kita.
angkat tanganku menyembah-Mu Yesus, tak pernah lelah menjaga. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan kami berserah penuh dalam kuat tangan-Mu. Engkau tidak pernah lelah, Engkau tidak pernah gagal. Roh-Mu yang selalu menguatkanku. Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah lelah untuk menjaga kita. Kita berserah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah gagal untuk menompa kita. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita mengangkat tangan kita karena Tuhan tidak pernah lelah untuk menjaga kita. Kita bersyukur. Dia tidak pernah gagal untuk memberikan kasih-Nya bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah hatimu kepada Tuhan. Bersyukur buat apa yang Dia berikan kepada kita sampai saat ini. Kita percaya hanya karena kuat tangan Tuhan yang selalu menompa kehidupan kita, baik dalam pergumulan, dalam masalah. Dia yang selalu membuka jalan keluar bagi kita. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu yang tidak menyembah Dia, tidak memuji Dia. Sebab Dia adalah Allah kita, sebab Dia adalah sumber kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan, mari kita memuliakan Dia. Oh, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami anggukan. Haleluya. Engkau melihat hati-hati yang menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau melihat hati-hati yang berserah penuh di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Yesus. Tak pernah lelah Kau menjaga hidupku. Berserah penuh dalam kuat tangan-Mu. Tak pernah gagal kasih-Mu menompangku. Roh-Mu Tuhan yang selalu kuatkan. Sekali lagi ku angkat tanganku, ku angkat tanganku menyembah-Mu Yesus. Tak pernah lelah Kau menjaga hidupku. Berserah penuh dalam kuat tangan-Mu. Tak pernah gagal kasih-Mu menopangku. Roh-Mu Tuhan yang selalu kuatkanku. Takkan berhenti ku memuji-Mu. Benar Tuhan, kami tidak akan berhenti untuk memuji Engkau, baik untuk menyembah Engkau sampai
Selamanya Tuhan takkan berhenti, takkan berhenti ku memuji-Mu. Amin Yesus. Takkan berhenti ku menyembah-Mu sampai akhir seluruh nafasku. Selamanya Kau Tuhan hidupku. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Yesus. Tak pernah lelah Kau menjaga hidupku. Ku berserah penuh dalam kuat tangan-Mu. Tak pernah gagal, pasti-Mu menompanku. Tuhan yang selalu melangkahku. Takkan berhenti ku memuji-Mu. Takkan berhenti ku menyembah-Mu sampai akhir seluruh nafasku. Selamanya Kau Tuhan hidupku. Selamanya Kau Tuhan hidupku. Selamanya Kau Tuhan hidupku. Sekali lagi, selamanya Kau Tuhan. Selamanya Kau Tuhan hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya kepada-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang kami sembah. Di tengah-tengah ibadah kami merasakan ada kuasa Tuhan yang memenuhi kami, yang memenuhi tempat ini. Oleh karena itu, kami menyerahkan ibadah kami ini, awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami, sebab yang kami sembah adalah Tuhan kami, yang menguatkan kami, yang menolong kami, yang membebaskan kami dari segala dosa. Itu sebabnya kami tidak pernah berhenti untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah ibadah ini ya Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang masih belum sempat hadir. Biarlah Engkau menolong mereka, Engkau berkati mereka, maupun yang sedang dalam perjalanan untuk menuju ke sini. Biarlah Engkau menyertai mereka sampai di tempat ini, hingga kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus sekarang kita akan bersorak-sorai untuk memuji lebih lagi dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujian apa yang tak pernah dilihat mata. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Walaupun kita tidak pernah melihat, tetapi Dia selalu ada bersama dengan kita. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan
apa Ibu? Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sekali lagi, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Benar, kuasa Tuhan selamanya tidak akan pernah berubah karena kebaikannya dalam kehidupan kita. Kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujian tiada berkesudahan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Jempolnya dong. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia Baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, benar hanya Tuhan Yesus yang paling baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
silakan disembah. Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kita. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang pertama, persembahan ini nanti akan dikhususkan buat pelayan-pelayan Tuhan kita di tempat ini. Dan sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Dan sekarang tiba saatnya kami memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati hamba-hambamu yang memberikan maupun juga yang belum sempat memberikan. Biarlah Engkau memberkati dan menolong. Terima kasih Bapa, kami memberikan persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita menyanyikan lagu pujian apa yang tak pernah dilihat mata. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita harus fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhanlah kekuatan kita, yang membimbing kita, yang menegur kita ketika kita berbuat salah, yang memperbaiki tingkah laku kita untuk menjadi lebih baik. Itu sebabnya kita fokus, kita menyerahkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganmu datang darimu, Yesus, Kau ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapak Ibu kita menyanyikan lagu pujian dari Allah. Meskipun tak mengerti apa yang kualami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan datang darimu, Yesus, Kau ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidup kami. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Wah mungkin bagimu. hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah Walaupun kami tidak melihat, kupikirkan, itu yang walaupun kami tidak memikirkan, sediakan itu yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. bagiku. Inilah hidup kami ya Tuhan. Yang tak mungkin bagi kami, semuanya mungkin bagi Tuhan. Hanya Engkau jawaban hidup kami, yang tak pernah kami lihat dan yang tak pernah kami pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagi kami. Betapa dahsyat Engkau bagi kami ya Tuhan. Betapa besar Engkau mengasihi kami. Betapa sayang Engkau kepada kami. Hingga Engkau tidak pernah lelah. Engkau tidak pernah gagal
untuk menjaga kami, untuk melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku ya Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada hamba-Nya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami amini pujian ini ya Bapa, bahwa tidak ada yang dapat memahami kehendak-Mu, namun kami mau belajar memahami kehendak-Mu lewat firman-Mu. Tolong kami, beri kami iman untuk kami lebih memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Terpujilah Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan yang telah kami panjatkan di hadapan-Mu itu berbau harum. Terimalah itu berkenan di hadapan Bapa. Engkaulah hadir di tengah-tengah dalam penyampaian firman Tuhan. Tuntun kami, beri kami iman, beri kami hikmat Bapa. Roh Kudus yang akan menuntun kami. Terpujilah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Shalom bagi kita semua. Sehat semua? Puji Tuhan. Tuhan itu baik bagi kita, amin. Dia selalu menuntun kita, Dia selalu menyertai kita hingga kita ada hari ini, pagi hari ini. Baik, kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13, kita baca ayat yang ke-17 sampai 22. Nanti kita saling bergantian, nanti saya ayat yang ke-17, Bapak Ibu Saudara yang ke-18. Semua sudah mendapatkan? Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Keluaran pasal ke-13 ayat ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir.
Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah memakai yang namanya GPS ya. Om Mama bilang mungkin di bawah, saya pakai GPS kemana ya? Rumah saya cuma 2 langkah. GPS masa ke depan pakai GPS ya? Mama di bawah hanya mendengarkan aja dulu ya. Mungkin kita pernah memakai GPS ya, yang punya kendaraan, baik yang kendaraan bermotor ataupun mobil ya. Nah, ketika kita memakai GPS untuk kita pergi ke suatu tempat, pernah nggak kita tersesat? Pernah ya? Nah, jadi kita buat GPS tujuan ke apa? Kemana contoh? Ke Royal, mau nonton apa? Ngeri-ngeri sedap. Oh bukan, bioskop. Nah, ketika pergi dibuat tujuannya Google Map-nya, ternyata dibawa ke Pasar Karanganyar. Loh, itu tujuannya benar atau salah? Nah, kita selalu berharap ketika kita membuat GPS, harapan kita sangat penuh kepada GPS ini. Kita berpikir bahwa GPS inilah penuntun yang terbaik. Penuntun di mana saya akan pergi, akan mengarahkan langkah-langkah saya sehingga saya sampai di tujuan yang akan saya tuju. Namun ternyata GPS ini juga memiliki kekeliruan, tidak sempurna, tidak seperti yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ini, dan Bapak Ibu sudah melihat juga di dalam grup kita, dikatakan di sana saya buat temanya, meski seakan kelihatan tidak baik. Sebentar lagi bangsa Israel akan lepas dari perbudakan. Sebentar lagi mereka akan happy. Sebentar lagi mereka akan bebas. Di mana mereka sudah diperbudak ratusan tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang lepas dari saya buat contoh lah yang di asrama ya, yang sekolah baik yang sekolah teologi ataupun sekolah Alkitab ataupun sekolah-sekolah yang lain yang ada asramanya, tentu ada begitu banyak peraturan-peraturan yang dibuat. Tujuannya apa? Untuk membentuk siswa tersebut, untuk membuat lebih baik. Tapi Bapak Ibu tahu, ini saya alami juga ya, ketika kita mau lulus nih, kan sudah ya, kalau di sekolah kita sekarang nggak ada lagi kos ya, tapi kalau kami dulu ada kos. Namun selama 3 tahun kita berada di kurungan, istilahnya kurungan rohani, penjara rohani ya, ataupun penjara suci. Anak-anak bilang penjara suci, penjara rohani, banyaklah penjara-penjara yang dibuat. Nah, ketika kita dikatakan, oh sebentar lagi kalian akan kos ya, nggak perlu lagi kalian di asrama ini. Bapak Ibu tahu, ketika pesan itu kita dengar, ketika informasi itu kita dengar, 1 minggu sebelum kita bebas, begitu senangnya kita, begitu happy-nya kita. Sudah banyak yang melakukan rencana. Oh, saya hari pertama kalau kos, saya mau ke sini.
Yang punya uang loh ya, nggak punya uang ya tetap aja di kos begini kan gitu. Hari pertama saya kan nggak pernah ke kebun binatang Surabaya. Nah, saya mau ke sini. Demikian juga bangsa Israel ini, sebentar lagi mereka akan bebas dari perbudakan yang begitu mengikat mereka. Harus ratusan tahun mereka harus diperhamba oleh bangsa Mesir. Ini tidak enak. Ketika mereka diperhamba, ketika mereka diperlakukan harus bekerja terus, bekerja. Dan tentu mereka tidak akan mempertanyakan mana upahku. Yang namanya hamba, budak, harus kerja. Itulah keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka akan bebas, mereka akan pergi. Di mana Allah, di mana tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu proses di mana bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Allah janjikan, tidak semudah yang kita pikirkan, tidak segampang yang kita pikirkan. Namun kita akan melihat, meski seakan kelihatan tidak baik bagi bangsa Israel, namun tentu baik bagi mereka. Kita akan melihat seperti apa yang dimaksud meski seakan kelihatan tidak baik dalam Keluaran ini. Kita baca dalam ayat yang ke-17 tadi, dikatakan di sini, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, perhatikan, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Jangan-jangan bangsa Israel ini nanti terlalu senang ketika mereka sudah terlalu cepat sampai di tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya coba belajar sejarahnya, bagaimana jarak antara Mesir dengan tanah Kanaan sebenarnya tidak jauh. Tidak seperti yang sampai mereka harus 40 tahun. Sangat dekat. Tapi kalau ditampilkan gambarnya nampak nggak ya? Wah, nggak kelihatan sih. Bukan itu. Nah ini. Wah, udah tukang beca aja kita ini. Belum, rahasia masih itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat peta ataupun sejarah bagaimana jarak antara, saya memang belum pernah ke sana ya, tapi kan kita perlu bisa belajar ya. Meskipun kita belum ke sana, tapi kita seakan-akan sudah di sana gitu ya. Bisa kan? Bisa toh? Bisa lah ya. Kita amin, nanti kita ke sana semua, amin. Amin, nanti handing bawa kita. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya ketika perjalanan mereka menuju tanah Kanaan sangat singkat, tidak perlu 40 tahun. Kalau kita baca dalam Ulangan, ya coba kita baca ya. Dalam Ulangan 1 ayat kedua. Saya bacakan untuk kita, Ulangan 1 ayat kedua. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Kalau 11 hari berarti berapa minggu? 2,5 lah ya. 1,5 ya. Nah, 1,5. Bayangin 40 tahun dibanding 1,5. Mana lebih cepat? Loh, mana lebih cepat? 40 tahun dengan 1,5 minggu. 1,5 minggu. Kalau kita perhatikan jaraknya mereka itu sangat dekat sebenarnya. Tidak sampai harus 40 tahun. Saya punya pengalaman ketika kita perjalanan dan keliru yang kita buat. Ketika kita pergi ke Madiun ya. Kita pergi ke Madiun. Kalau sekarang kan yang namanya lewat tol itu tidak perlu harus 5 jam, 6 jam ke Madiun.
cukup dengan 2,5 jam, ya kurang lebih 3 jam 2,5 jam lah. Nah, Bapak Ibu tahu ketika kita salah jalan, dari sini kita berangkat jam 11, yang namanya itu baru pertama kali saya harus driver ya ke Madiun. Kami pergi jam 11 malam ini. Pikirku gini, orang-orang bilang ke Madiun itu cuma 2,5 jam. Tapi ini kok sudah jam 3 pagi kok nggak nyampe-nyampe. Nah kan itu ya, kok nggak nyampe-nyampe ya. Apa Madiun udah pindah kali ya, saya pikir. Ternyata kami bukan lewat tol, bahkan ke Malang. Loh. Nah, keliru kan? Ke Malang lalu berputar lagi lewat bawah. Akhirnya Bapak Ibu tahu nyampe jam berapa? Jam 6 pagi. Dari jam 11 sampai jam 6 pagi. Itu mau ke Madiun. Aturannya 2,5 jam jadi 6 jam. Itulah kalau salah jalan. Itulah kalau tidak tahu jalan. Nah, juga bangsa Israel ini seharusnya mereka nyampe ke tanah Kanaan hanya 1,5 minggu. Namun Allah tidak menghendaki itu. Namun Allah memiliki rencana yang terbaik bagi mereka. Dikatakan tadi di sini, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Jangan-jangan bangsa itu akan terlalu senang dan mereka akan melupakan saya. Benar memang, pribadi bangsa Israel ini, watak dari bangsa Israel ini adalah dikatakan tegar, tengkuk. Jelas itu. Dimana ketika kita nanti lihat, coba kita lihat bagaimana watak daripada bangsa Israel ini. Ketika mereka diberkati, mereka melupakan Tuhan. Ketika mereka senang, mereka melupakan Tuhan. Itulah keadaan bangsa Israel. Allah tahu bagaimana sifat daripada umat ini. Allah tahu siapa bangsa Israel ini. Maka apa? Maka ada proses, maka perlu ada proses bagi bangsa Israel ini. Kalau orang-orang bilang bahwa bangsa Israel ini mereka dibuat berputar selama 40 tahun. Tujuannya apa? Untuk membentuk karakter mereka, untuk membentuk pribadi mereka, untuk melihat bagaimana mujizat-mujizat Tuhan, untuk supaya apa? Supaya bangsa Israel itu betul-betul percaya kepada Allah. Betul-betul percaya kepada siapa Allah yang mereka percayai. Tidak ragu-ragu lagi. Itulah tujuan Allah sebenarnya bagi umat ini. Sehingga mereka harus perlu memutar 40 tahun, putar dan putar dan putar. Ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi ketika mereka selama 40 tahun memutari hingga sampai ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita merenung secara pribadi ya. Kita mungkin memiliki pergumulan masing-masing, betul ya? Kita mungkin memiliki keinginan masing-masing. Kita sudah berdoa, contoh kita mau sesuatu kita pengen mobil gitu contoh. Kita pengen rumah. Kita pengen pesawat. Nah, atau kita pengen anak kita berubah. Kan begitu. Iya kan? Yang punya anak ya. Kita sudah berhari-hari, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita berdoa supaya anak saya ini berubah, supaya hubungan saya dengan istri saya itu semakin baik, supaya supaya saya punya rumah. Namun kok Tuhan tidak menjawab ya? Saya sudah setahun berdoa ini, saya sudah 2 tahun berdoa ini. Perlu kita selidiki. Jangan-jangan dan jangan-jangan ketika Tuhan menjawab doa kita, saya sombong.
Saya melupakan Tuhan. Ketika Tuhan cepat menjawab doa saya tidak lagi percaya kepada Dia. Saya mungkin melupakan Dia. Saya fokus kepada apa yang saya peroleh. Mungkin Tuhan perlu membentuk saya, mungkin Tuhan perlu membentuk kita. Supaya lebih percaya bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang peduli, amin. Saya katakan tadi bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, sangat terbukti. Ketika mereka proses perjalanan mereka ke tanah Kanaan, ada banyak celaan, ada banyak tingkah laku mereka yang mengecewakan hati Tuhan. Kadang mereka apa? Menuduh Tuhan. Oh, Tuhan itu tidak peduli kepada kami. Kenapa kami tidak ada makanan? Kalau kita baca ya pasal-pasal selanjutnya nanti dalam kitab Keluaran ini. Mengapa tidak ada makanan? Kami ini lapar. Lalu yang kedua lagi, loh Tuhan itu tidak peduli, mungkin Tuhan mau membunuh kami di sini. Ini loh kering tidak ada minuman. Nanti kita baca. Ya mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri juga nanti pasal-pasal selanjutnya. Yang ketiga juga, ketika Musa meninggalkan mereka hanya sebentar. Musa naik ke Gunung Sinai. Apa yang bangsa Israel lakukan? Membuat apa? Lembu emas. Mereka dengan cepat melupakan Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diproses oleh Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan itu peduli kepada mereka. Namun ada begitu banyak tuduhan-tuduhan yang mereka perbuat kepada Tuhan. Namun ada yang begitu banyak tuduhan-tuduhan yang mereka ucapkan kepada Tuhan. Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu membiarkan kami mati di padang gurun ini. Seringkali juga kita membuat seperti itu. Ada begitu banyak yang kita ucapkan, yang kita bilang kepada Tuhan, Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu tidak baik. Mengapa Tuhan membiarkan saya seperti ini? Tuhan tidak menjawab doa saya. Mengapa anak saya tidak bertobat? Mengapa istri saya semakin menjauh dari saya? Ada begitu banyak tuduhan-tuduhan yang kita perbuat kepada Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak care dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami bahwa Allah tahu mana yang terbaik bagi kita, amin. Allah tahu apa yang harus diperbuat bagi kita. Sekarang tugas kita adalah apa? Setia kepada Tuhan, amin. Setia mengikut Dia. Tunggu sampai waktunya Tuhan. Ini juga jadi pelajaran sangat berharga bagi saya. Ketika kita tidak mampu memikirkan lagi masalah kita. Ketika kita tidak mampu lagi, Tuhan aku tidak mampu lagi. Perlu kita pahami bahwa kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, betul ya? Pakailah firman Tuhan itu untuk menolong hidupmu. Pakailah firman Tuhan itu untuk membuat hidup kita kuat. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada bagi kita, Tuhan itu dekat dengan kita. Namun mengapa kita tidak setia kepada Tuhan? Saya tidak ada jauh bedanya dengan bangsa Israel ini. Seringkali saya terlena dengan berkat-berkat Tuhan. Seringkali saya terlena dengan kebaikan Tuhan. Namun ketika Tuhan menguji hidup saya, namun ketika Tuhan mau membentuk hidup saya, akibatnya apa? Saya menyalahkan istri saya menyalahkan tetangga saya menyalahkan kakak saya. Kita menyalahkan anak kita. Ketika kita penuh dengan pergumulan, kita lupa Tuhan itu.
bahwa Tuhan punya maksud dengan kita. Mungkin pada waktu kita diberkati, sebelum kita mengalami pergumulan contoh, ketika dulu mungkin kita diberkati, kita lebih cenderung kepada berkat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mau 5 tahun, mau 10 tahun, kita masih tetap di doa yang sama di dalam pergumulan kita. Namun satu yang perlu kita pahami, setialah mengikut Tuhan, amin. Setialah kepada Dia, percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak jahat, amin. Tuhan itu tidak jahat bagi kita. Tuhan itu tidak julid bagi kita. Betul? Memang sakit, sudah 10 tahun saya harus seperti ini. Tidak ada jawaban, sakit, berat. Bahkan kita bisa nangis sendiri. Sampai kapan ini Tuhan terjawab doaku? Tapi beda yang jomblo ya. Tuhan sudah 10 tahun aku berdoa, gak ada jodoh-jodohku. Itu lain lagi tuh. Mungkin juga Tuhan punya maksud dengan kita ketika kita jomblo sampai 10 tahun. Ada yang mau jomblo 10 tahun di sini? Anak-anak muda? Nelson kok ditunjuk-tunjuk Nelson tuh? Nelson gak mau dia 10 tahun jomblo. Nah, kita perlu setia kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Mungkin kata-kata ini sudah biasa kita dengar. Namun ketika proses itu dalam hidup kita, ketika kita menjalani yang namanya percaya kepada Tuhan itu berat ya. Sangat berat. Ada banyak tantangan, ada banyak yang diperhadapkan dengan kita. Mau percaya kepada Tuhan? Di dunia sana ada banyak menawarkan, kau mau cepat selesai masalahmu, kau mau kaya, ada banyak tawaran di luar sana. Ayo, kamu pergi ke gunung di sini ke Gunung Kawi ya. Nah, kamu pergi ke sana, kamu mau cantik, gadis-gadis mau cantik, mau supaya ya kelihatan kilau-kilau. Nah, kalau di Jawa susuk ya. Nah ini pakai nih. Kamu nanti cantik, gak akan jomblo kamu. Nah, terus juga kamu kaya nih, saya kasih. Kamu nanti siram ini, air ini, itu bang apa itu? Nah, kamu siram, nanti itu jadi milikmu. Di dunia sana, di luar sana, ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan kita supaya apa? Supaya kita cepat kaya lah, supaya kita cantik lah. Akhirnya apa? Lebih condong kepada itu dan kita melupakan Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa kesetiaan kita cek lagi kembali masing-masing kita. Apakah saya sudah percaya kepada Tuhan? Apakah saya sudah setia kepada Tuhan? Seberat apapun pergumulanmu, setialah kepada Tuhan. Ikutlah Tuhan. Bahwa Dia menyertai engkau. Amin. Meskipun seakan kelihatan tidak baik, namun itu baik bagi kita. Amin. Meskipun seakan menderita kita, namun itu baik bagi kita. Yang kedua, meskipun seakan kelihatan tidak baik, namun Allah yang menjadi jaminan bagi bangsa Israel. Meskipun kelihatan tidak baik, mereka harus memutar selama 40 tahun, mereka harus berkeliling, namun Allah yang menjadi jaminan bagi bangsa Israel. Kita baca di dalam tadi dikatakan, coba kita baca dalam ayat yang ke-19 sampai 22, saya bacakan untuk kita.
ayat 21 aja saya bacakan untuk kita. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Allah yang menjadi jaminan bagi bangsa Israel ini. Ketika Allah akan mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir, Allah tidak membiarkan begitu saja. Namun, Dialah yang menjadi jaminan bagi umat ini. Dialah yang juga menjadi jaminan bagi hidup kita. Amin. Allah yang menjadi jaminan bagi kita. Coba kita lihat di dalam bukti bahwa Allah itu yang menjadi jaminan bagi bangsa Israel ini. Dalam pasal 14 ayat 20 ayat 10 dan juga nanti ayat 24 25. Keluaran pasal 14 ayat 10 saya bacakan untuk kita. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 24-25. Dan pada waktu jaga pagi Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Bukti bahwa Allah yang menjadi jaminan bagi bangsa Israel. Ketika mereka harus keluar dari tanah Mesir, tidak serta-merta mereka bebas dengan jalan begini. Udah bebas. Tidak. Mereka harus menghadapi lagi pergumulan, mereka harus menghadapi lagi tantangan. Orang Mesir masih mengejar mereka. Orang Mesir masih berharap supaya bangsa Israel ini tidak sampai ke tanah Kanaan, supaya bangsa Israel ini kembali ke tanah Mesir. Namun apa jelas tadi dikatakan di sini? Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Ini jelas. Tuhan yang berperang bagi mereka, bukan bangsa Israel yang berperang. Bukan keringat bangsa Israel capek, ayo bangun ya formasinya bagaimana untuk melawan bangsa Mesir. Bukan. Tetapi Tuhan sendirilah yang menjadi jaminan bagi mereka. Dikatakan di sini juga tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Ketika siang hari tiang awan menyertai mereka supaya apa? Supaya jangan kepanasan. Ketika malam hari tiang api supaya apa? Supaya mereka bisa berjalan melihat jalan. Tentu tidak ada lampu di sana ya kayak sekarang ini lampu jalan. Itulah buktinya bagaimana cinta kasih Tuhan itu bagi bangsa Israel ini. Pertanyaan bagi kita. Sudahkah kita yakin bahwa Allah itu jadi jaminan bagi kita? Tadi kita lihat gambar yang tadi yang naik sepeda. Coba lihat itu. Nah seperti ini. Apa yang kita lihat di sini? Bisa lihat jalan ke depan? Bisa lihat enggak? Ini sering kita temukan ya di pinggir jalan ya. Sampai setinggi-tingginya mereka. Bawahnya, nggak bisa lewat, nggak bisa lihat jalan ke depan. Itu juga yang menjadi refleksi bagi kita. Kita tidak bisa lihat jalan lagi ke depan. Kita tidak lagi percaya kepada Tuhan apa? Sudah menumpuk semua masalah. Sudah menumpuk semua. Bahkan setinggi-tingginya sampai kita lewat. Kita tidak lihat lagi. Oh Tuhan sudah menunggu kita di sana di depan.
Lebih besar masalah yang kita pikirkan daripada kita percaya kepada Tuhan. Itu tidak jauh beda dengan kehidupan saya dan kita semua. Kita mungkin berpikir, kok hidup saya hanya berjalan di tempat ya? Tidak ada pergerakan apa-apa ya? Loh bagaimana kamu bisa berjalan? Kamu hanya fokus kepada masalahmu, kamu hanya fokus kepada doamu. Hanya untuk apa? Untuk keuntungan dirimu sendiri. Kita lupa. Seringkali kita meninggalkan Tuhan. Betul? Seringkali kita tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita melihat baca ayat ini dikatakan bahwa Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan berperang kepada apa? Terhadap bangsa Israel ini. Bukan bangsa Israel yang berperang. Tuhan menyertai mereka supaya jangan kepanasan. Tuhan berikan tiang awan supaya mereka bisa berjalan di malam hari. Tuhan berikan tiang api. Sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi bangsa Israel ini mengatakan bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kami. Tuhan itu tidak menyertai kami. Kalau kita tahu bahwa firman Tuhan ini sanggup menolong kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Namun mengapa kita sering tidak percaya kepada Dia? Namun mengapa kita sering melupakan Dia? Namun mengapa saya sering melupakan Tuhan? Namun mengapa saya tidak percaya kepada Tuhan? Penyertaan Tuhan itu berbeda-beda bagi kita. Bentuknya berbeda-beda bagi kita. Hanya saja kita meresponi enggak, tahu enggak bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan buat bahwa Tuhan itu jadi jaminan bagi hidup kita. Amin. Yakini firman Tuhan ini. Dia yang jadi jaminan, Dia akan berperang, Dia akan menolong kita. Dia berjalan di depan kita. Bukan di belakang kita. Bukan di samping kita. Tuhan tidak berjalan di samping bangsa Israel. Tuhan tidak berjalan di depan di belakang bangsa Israel. Apa dikatakan? Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi di depan. Tuhan sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Kalau sampai hari ini kita belum mendapat jawaban doa kita, yakinlah Dia masih tetap jaminan bagi hidup kita. Amin. Jikalau masih sampai saat ini doa kita belum terkabul, harapan kita belum terkabul, dari sini saya belajar juga bahwa Dialah yang menjadi jaminan bagi kita. Inilah yang menjadi keuntungan kita. Seharusnya di dalam hidup kita tidak ada lagi kata bahwa Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu tidak menyertai saya. Dalam pekerjaan kita, Dia yang berjalan di depanmu, Dia menuntun pekerjaanmu. Di dalam apa lagi, sekolahmu, Dia yang berjalan di depanmu, Dia jaminan bagi hidupmu. Namun jangan hanya berharap apa? Oh iya betul, emang Tuhan itu berjalan di depan saya. Kita berhenti gini. Tidak. Kita tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. Kerjakan bagianmu. Lakukan bagianmu. Biar Tuhan yang melakukan bagiannya dalam hidupmu. Amin. Seperti pujian kita tadi. Yang tak mungkin bagiku,
semua mungkin bagi dia. Amin. Amini firman Tuhan ini sehingga hari-hari kita, hari-hari saya penuh dengan ucapan syukur. Dan kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu, kita melihat bagaimana karya Tuhan itu dalam hidupmu. Dalam rumah tangga kita, dalam sekolah kita. Dalam rumah tangga kita, Tuhan berjalan dalam rumah tangga kita, amin. Di dalam sekolah kita, Tuhan berjalan dalam sekolah kita. Dalam pekerjaan juga, Tuhan berjalan di depan kita. Bukan di samping. Dia tahu, ayo kamu langkah ke kanan, kita paksa ke kiri. Tuhan bilang ke kanan, kita bilang ke kiri. Tuhan bilang ayo ibadah, enggak. Akhirnya apa? Kita yang mengalami nasibnya. Kita yang menerima akibatnya. Begitu juga dengan bangsa Israel ini. Ketika firman Tuhan datang kepada mereka, mereka bilang apa? Ya, kami akan melakukan semua apa yang difirmankan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka melakukan apa yang mereka ucapkan? Tidak. Mereka mengucapkan, ya saya akan melakukan, kami akan melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Tapi mereka meninggalkan Tuhan. Semua omong kosong yang mereka ucapkan. Dengan semangat mereka bersama-sama katakan seluruh bangsa Israel itu, ya kami akan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Namun ketika ada ujian bagi mereka, ketika mereka harus mengalami kelaparan, kehausan, tidak seperti yang mereka ucapkan. Mereka menghujat Tuhan, mereka menuduh Tuhan. Itulah keadaan kita. Itulah pribadi saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan biarkan hidup kita hanya memikirkan masalah dan masalah sehingga kita lupa bahwa Tuhan itulah yang menjadi jaminan. Yang namanya jaminan itu apa? Yang namanya jaminan apa? Dia menanggung seluruh hidup kita. Dia siap. Apapun keadaanmu dia siap. Tuhan siap menolong kita. Tuhan siap memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi pergumulan. Tuhan siap memberikan jalan keluar terhadap segala permasalahan kita. Amin. Puji Tuhan, inilah yang menjadi renungan bagi kita, firman Tuhan bagi kita. Biarlah kita yakini bahwa Allah tahu mana yang terbaik bagi kita. Amin. Allah yang menjadi jaminan bagi hidupmu. Yakini ini, setialah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dia akan setia terhadap kehidupanmu sehari-hari, apapun yang kau kerjakan. Amin. Tuhan berkati kita. Kita nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami. Saya tidak tahu apa yang kita alami saat ini. Saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Namun yakinilah Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kita. Amin. Karena kita tahu bahwa pertolongan itu bukan dari dunia ini. Jawaban doa kita bukan dari dunia ini, tapi hanya dari Tuhan. Dia yang jadi jaminan bagi hidupmu. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh pengertian. Pahami kata demi kata. Sehingga iman kita semakin bertumbuh dan bersyukur kepada Tuhan. Meskipun tak ku mengerti Apa yang ku alami,
namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Katakan yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin Tuhan, semua mungkin bagimu ya Bapa. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Saya undang sekalian teman bangkit berdiri. Mari pahamilah kata demi kata pujian ini, bahwa dia mengerti keadaanmu. Dia tahu apa yang terbaik bagimu. Dia menjadi jaminan bagi hidupmu. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagimu, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mungkin juga mama yang di bawah merasakan bahwa kok aku sendiri ya, kok aku tidak ada yang perhatikan saya ya. Mama yang di bawah, bahwa ingatlah, yakinlah bahwa Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan menyertai dalam masa tuamu. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidupmu. Setialah kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi jaminan bagi hidupmu. Mari Om juga belajar, mungkin yang belum memahami pujian ini, mendengarkan dengan baik pujian ini. Dia peduli terhadap engkau. Kita nyanyikan pujian sekali lagi. Meskipun ku tak mengerti apa yang ku alami, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Katakan yang tak mungkin bagiku, tak mungkin bagiku. Ya Bapa, kami seringkali memaksa diri kami, tapi mungkin bagimu. Engkau yang berikan terbaik, Engkau yang tahu terbaik bagi kami. Hanya Engkau jawaban hidupku. Amin Tuhan. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagi anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Masa depanmu cerah di hadapan Tuhan ketika engkau setia kepada Tuhan, ketika hatimu tertuju kepada Tuhan. Dia memberikan terbaik bagi engkau. Hidupku yang tak pernah kulihat. Terima kasih Tuhan. Yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami amini firman-Mu ya Bapa. Roh Kuduslah yang akan berbicara dalam setiap hidup kami. Roh Kuduslah yang juga berbicara kepada Om-Mama yang di bawah, kepada kami setiap orang yang mendengar, baik juga yang secara online. Roh Kudus yang menuntun kami, yang memberikan kami pemahaman akan firman-Mu. Mampukan kami bahwa memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Engkau tahu yang terbaik bagi kami, dan Engkau yang jadi jaminan bagi kami. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Bapa. Puji hormat bagi-Mu Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Ya Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Nanti persembahan ini akan dikhususkan untuk khas gereja kita di tempat ini. Dan sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau kami sudah diingatkan oleh firman-Mu, di mana kami terus berharap kepada Engkau dan selalu menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami, biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik jemaat-Mu yang memberi maupun yang belum sempat memberi, biarlah Tuhan menyertai, menolong, menyertai dalam pekerjaan, biarlah berkat Tuhan selalu melimpah di dalam pekerjaan dan dimanapun menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memberikan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan menyanyikan lagu pujian Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan.
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Aku amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Aku amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ya, terima kasih. Persilakan pada pengumuman. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, kita akan melihat pengumuman mengenai acara retreat kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mengulangi kembali lagi bahwa kita akan mengadakan retreat tanggal 24 sampai 26 bulan Desember. Jadi yang masih belum mendaftar dipersilakan untuk mengambil formulir yang ada di depan, ataupun yang sudah mengambil formulir bisa dikembalikan ke kita supaya nanti kita list kembali ya. Nanti kita buat nama-nama yang sudah terdaftar dan akan diatur bagi yang juga berkeluarga yang membawa anaknya. Nanti panitia mengupayakan untuk membuat tempat yang baik supaya nyaman. Dan untuk biayanya sebesar 300.000, dan tentu ada banyak yang kita dapatkan. Ya, baik tempat, dan kita juga akan dilayani dengan konsumsi kita. Jadi 3 hari 2 malam. Nah, itu menjadi pengumuman bagi kita. Tuhan memberkati kita. Oh ya, untuk kedua, terlewatkan. Gereja kita berupaya mengingat ataupun memberikan ya cenderamata lah ya, atau hadiah seadanya. Jangan dilihat isinya bagi yang berulang tahun. Nah, khusus untuk ulang tahun bulan Juni ini, dimohon untuk maju ya ke depannya. Nah, ada dibuat di sini. Nanti untuk yang oma-oma, nanti bisa diwakilkan salah satu pengasuh ke depan ini ya. Nggak mungkin oma-oma dari bawah naik satu-satu kan gitu. Lucu nanti dilihat ya. Ada Oma Maria, Oma Diran, Oma Ningsi, Oma Nyo. Nah, nanti bisa diwakilkan. Oh, Oma Ningsi. Nah, di sini ternyata Oma Ningsi. Ah, Oma Ningsi bisa maju ke depan. Nah, nanti menerima cenderamata dari gereja kita ya. Dan juga ada Pak Buyung, bisa maju ke depan, dan juga Mas Rafael. Nah, jadi sidang jemaat yang berulang tahun di bulan Juni ini. Nah, bisa diberi cenderamata-nya. Nah, oke. Wah, ini sebatang emas perak dan permata. Ini untuk Pak Buyung. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk mereka. Ulang tahun loh, Tuhan berkati loh. Ini dengan Mas Rafael. Nah, ini untuk Maningsi. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun bapak-bapak semua, ibu-ibu semua. Oh ya, untuk perwakilan oma-oma, pengasuh mungkin maju ke depan.
yang Oma Dira, Oma Nyo, Oma Maria. Nah, ini omanya perwakilan dari pengasuh. Oma juga ya? Oh iya sih. Oma Nyo, Giran. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, pengumuman selanjutnya kita akan tetap ada ibadah doa hari Selasa pukul 6 sore di tempat ini. Dan juga untuk kaum muda hari Sabtu kita akan ada ibadah kaum muda dan akan menyambut kedatangan teman-teman kita kaum muda dari Surabaya. Jadi teman-teman kaum muda diharapkan sudah nyampe di tempat ini yang kaum muda ya, bukan para panitia ataupun pelayan ya. Yang kaum muda diharapkan ya 4:30 lah sudah nyampe di tempat ini supaya kita terima pada tamu-tamu kita. Oke? Itu pengumuman bagi kita. Dan hari Minggu kita tetap ada ibadah jam 8 pagi di sini dan juga setelah itu ada sekolah minggu. Itu pengumuman bagi kita. Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih pengumumannya. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan pujian dari refnya aja yang tak mungkin bagiku. Bagiku semua Saya undang Bapak Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dan Engkau telah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terpujilah Tuhan seluruh para pelayan Tuhan yang ambil pelayan di pagi hari ini, siang hari ini. Engkau yang memberkati mereka. Diberkatilah mereka dalam sekolah mereka, pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan kami datang memohon belas kasihan-Mu. Mohon penyertaan-Mu juga buat saudara kami Gamal yang akan interview Selasa depan. Ya Bapa yang di surga. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang Maha Tahu apa yang terbaik buat saudara kami, teman kami Gamal ini. Biarlah lewat interviewnya Tuhan tolong dia, mampukan dia untuk segala hal-hal yang ditanyakan dan pekerjaan yang terbaik bagi dia. Dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupannya Bapa. Hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Dan juga kami berdoa buat
Bapak Ibu Gembala yang saat ini pelayanan di Surabaya. Engkau berkati, biarlah lewat kedua hamba-Mu banyak orang diberkati. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya Bapak. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang datang hari ini beribadah, Tuhan berkati mereka. Dan dalam setiap pergumulan mereka, di dalam setiap apapun menjadi harapan mereka, Engkau yang menyertai mereka. Engkau yang memberikan jalan terbaik, jalan keluar yang terbaik. Nama Tuhan dimuliakan. Mungkin ada juga umat-Mu yang mencari pekerjaan. Tuhan juga memberikan pekerjaan yang terbaik, yang sekolah. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka, diberkati dalam sekolah mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga bangsa dan negara kami. Mulai dari pemimpin tertinggi, presiden, sampai jajaran yang terbawah. Ya Tuhan, mampukan mereka untuk memimpin bangsa kami. Apapun keadaan saat ini, Tuhan mampukan mereka untuk memimpin negeri kami menjadi lebih baik. Beri mereka kemampuan Bapa. Hikmat-Mu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Biarlah Engkau tetap menyertai kami. Kami sampai di rumah kami masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkat penyertaan Tuhan yang menyertai engkau di dalam masa tuamu, yang memberkati engkau dalam pernikahanmu, yang memberkati engkau di dalam sekolahmu, pekerjaanmu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dalam hidupmu. Biarlah hidupmu tertuju kepada Tuhan. Dialah yang menjadi jaminan bagimu. Dia tahu apa yang terbaik bagi engkau. Terimalah berkat ini dan bawalah pulang ke rumah engkau masing-masing. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.